Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini saya buat ya untuk mendeskripsikan mungkin ini bisa digunakan untuk membantu kalian dalam mengerjakan soal UAS. Nah, ini juga merupakan materi terakhir untuk mata kuliah MBKM saya ya. Jadi kemarin kita sudah mengolah data penelitian regresi linear berganda ya, sudah saya berikan juga tugasnya, di mana pada materi soal yang saya berikan ya, saya memberikan kasus penelitian ya, akan dilihat apakah ada pengaruh motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, di situ nanti bisa kita bentuk 3 rumusan masalah penelitian ya. Kemudian kemarin juga sudah saya ajarkan bagaimana cara mengolah datanya, apa-apa saja yang harus dilakukan. Nah, pada video ini saya akan melakukan ya, saya akan mengubah hasil data penelitian tersebut ke dalam teks deskripsi. Jadi ini lebih kepada kualitatifnya ya. Nah, kemudian di sini setelah kita menganalisis data kemarin dengan melakukan komputasi sesuai dengan statistika yang sudah sesuai gitu kan. Nah, nanti di sini saya akan mengarahkan kalian untuk bagaimana cara menuliskan hasil perhitungan yang sudah kita lakukan gitu. Nah, biasanya ini dideskripsikan atau ini adalah cerminan dari bab 4 skripsi atau nanti kalau kalian disuruh membuat artikel untuk jurnal ilmiah, ini akan tampil di hasil dan pembahasan ya. Jadi penulisan deskripsi ini sebenarnya cukup mudah ya, karena kita tinggal menyesuaikan terhadap hasil yang sudah kita dapat di bagian komputasi ya. Kemudian nanti ini akan kita ubah ke dalam tabel kesimpulan dan pendeskripsian. Nah, ini contohnya saya masih sama ya, datanya kita masih sama menggunakan contoh yang ada pada video saya di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, di sini saya mencoba untuk memberikan judul juga ya, yaitu pengaruh motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua terhadap hasil belajar siswa. Nah, rumusan masalahnya masih sama ya, ini yang seperti yang saya sudah pernah jelaskan di materi sebelumnya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke bagian deskripsi teksnya ya. Jadi yang pertama itu kita tuliskan dulu secara sistematik seperti ini. Ingat, karena ini merupakan pengolahan data penelitian, file yang harus kalian tulis sudah harus dalam bentuk sistematis. Artinya apa? Artinya ini tidak boleh pakai bold, harus pakai numbering. Hal pertama ya, kalau misalkan pakai numbering, data pertama itu harus huruf kapital besar disambung dengan angka yang menggunakan titik, kemudian ini pakai huruf kecil yang pakai titik. Nah, di sini pertama ya kita tuliskan dulu analisis datanya seperti apa. Jadi kemarin kita sebelum melakukan olah data hipotesis, kita harus melakukan uji prasyarat. Ada 2 uji prasyarat yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu uji normalitas data dan juga uji linearitas ya. Kita ke uji normalitas data dulu di sini. Nah, di sini kan file yang sudah saya berikan kemarin ya di pertemuan sebelumnya, kita sudah menghitung nih. Nah, ini adalah hasil uji normalitasnya. Uji normalitas yang kita lakukan ada 3 datanya ya. Yang pertama itu untuk X1 atau angket motivasi orang tua. Kemudian di sini ada data untuk uji normalitas manajemen waktu orang tua, data angketnya ya, ini komputasinya. Yang ketiga adalah data hasil belajar. Nah, di sini kita deskripsikan hasil dari perhitungan yang ada di file sebelumnya. Ini adalah deskripsinya seperti ini ya, kita simpulkan ya hasil perhitungan kita, di mana ya ini kita bisa memberikan sebuah deskripsi atau kalimat kualitatif di sini ya. Nah, kita deskripsikan bahwa uji normalitas yang kita lakukan di sini menggunakan uji Shapiro-Wilk karena kita menggunakan SPSS 20. Kalau kalian menghitungnya dengan cara manual, berarti kalian tuliskan bisa menggunakan uji Lilliefors ya. Kemudian data yang kita ujikan itu data apa ya? Misalnya di sini untuk penelitian ini ada data angket motivasi orang tua, data angket manajemen waktu, kemudian juga ada hasil belajar. Nah, di sini data yang
saya berikan ini yang ada langkah-langkah penyelesaiannya ini, cukup kalian ambil nanti di bagaimana hasil taraf signifikansi, kemudian bagaimana kesimpulannya ya. Jadi di sini disimpulkan dalam sebuah tabel yaitu data hasil uji normalitas. Di mana uji normalitas yang kita lakukan ada 3 tahap yaitu angket, untuk motivasi orang tua, manajemen, kemudian hasil belajar. Nah, taraf signifikansinya kalian tuliskan nanti di sini. Misal untuk hasil belajar di sini, hasil belajar itu taraf signifikansinya adalah 0,192. Misalnya yang ini. Ya kan? Misalnya yang ini. Nah, misalnya yang ini misalnya ya kan 0,192. Ini kalian tuliskan ke sini. Nanti kesimpulan ujinya seperti apa? Datanya berdistribusi normal seperti itu. Ini tinggal kalian berikan kesimpulan dari 3 uji normalitas yang sudah kita lakukan. Ini kan ada Y, ada ini dari atas saja. Dari X1 ya, X1 hasilnya adalah 0,078 ya, di sini saya pindahkan, kemudian berdistribusi normal ya kesimpulannya, kemudian X2 di sini juga berdistribusi normal dengan signifikansi yang didapat adalah 0,091 ya. Kemudian yang terakhir tadi hasil belajar siswa 0,192 juga berdistribusi normal. Nah, di sini kalau mau menulis karya ilmiah ya, saya sarankan jangan menggunakan kata-kata di atas ya. Jadi, tapi sebutkan data itu berada di tabel atau gambar apa. Misalnya di sini berdasarkan data pada tabel 1. Nah, jadi jangan pakai berdasarkan data pada tabel di atas. Jangan pakai kata-kata di atas karena nanti kalian dipertanyakan gitu. Di atas tuh di atas yang mana seperti itu. Jadi lebih baik sebutkan datanya berada di tabel atau gambar apa. Di sini datanya ada pada tabel 1 ya. Kemudian kalian tuliskan, nah menurut aturan pengambilan keputusan uji normalitas, suatu data itu dinyatakan berdistribusi normal apabila taraf signifikansinya lebih besar dari 0,05 atau di sini bisa disebutkan bahwa signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, dari tabel ini kan tadi sehingga dapat disimpulkan bahwa ketiga data tersebut berdistribusi normal. Jadi ini dibuat kesimpulannya seperti itu. Nah, kemudian ada juga uji linearitas di sini. Uji linearitas itu adalah prasyarat setelah uji normalitas ya. Nah, jadi uji linearitas itu dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel X dan Y ya, apakah memiliki hubungan yang linearitas atau tidak. Nah, pada penelitian ini karena kita punya 2 variabel X dan 1 variabel Y ya, uji linearitas itu kita lakukan 2 kali ya. Nah, adapun ya hasil uji linearitas ini ujinya kita menggunakan apa? Uji F ya, nih uji F. Uji F yang kita gunakan yang kita hitung dengan menggunakan statistik SPSS ya. Nah, ini hasilnya juga kalian buatkan ke dalam tabel biar lebih ringkas dan lebih mudah dicari nanti hasilnya. Nah, jadi hasil uji linearitasnya itu kita berikan di tabel. Misal di sini uji linearitas antara data angket motivasi X1 ini kan ya dengan hasil belajar. Nah, kita lihat taraf signifikansinya yang kita dapat berapa. Taraf signifikansi yang kita dapat di sini hasilnya adalah 0,063. Itu untuk X1 dan Y. Kemudian untuk X2 dan Y ya di sini taraf signifikansi yang kita dapat adalah ini untuk yang hipotesis ya. Nah, ini linearitas yang ini taraf signifikansi yang kita dapat adalah 0,176 ya. Nah, jadi di sini berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel 2 ya, kita dapat bahwa hasil taraf signifikansi untuk uji masing-masingnya yaitu 0,063 dan 0,176. Lalu kemudian berdasarkan aturan pengambilan keputusan uji linearitas ya, data itu akan memiliki hubungan yang linier apabila taraf signifikansinya lebih dari 0,05. Nah, bisa kita lihat bahwa taraf signifikansi yang kita dapat di sini nilainya dua-duanya itu lebih dari 0,05 ya. Berdasarkan hasil yang ada di tabel 2 ini, maka dinyatakan bahwa hubungan antara X1 dan Y linier dan juga hubungan antara X2 dan Y linier. Maka seluruh
uji prasyarat dalam penelitian ini sudah terpenuhi. Nah, kemudian kita masuk ke uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesis tadi ini di sini uji hipotesis yang pertama ya. Nah, jadi setelah uji prasyarat tersebut terpenuhi ya, maka kita akan melakukan uji hipotesis. Ada 3 hipotesis, berarti ada 3 juga uji hipotesis yang akan kita lakukan, seperti itu. Nah, untuk uji hipotesis 1 dan 2, itu kita akan menggunakan uji hipotesis parsial ya. Artinya apa? Artinya adalah kita menguji satu variabel X ya. Jadi ini X1 dengan variabel Y ya. Kemudian di sini kita untuk uji hipotesis parsial, kita akan menggunakan uji T dalam menghitungnya. Nah, kemudian nanti di uji hipotesis yang ketiga ya, itu kita akan melihat uji keberartian regresinya dengan menggunakan uji F. Jadi uji yang hipotesis yang ketiga itu nanti kita akan melihat hubungan antara X1, X2 secara bersama-sama terhadap Y ya. Jadi kita satu-satu dulu di sini. Nah, misalnya uji hipotesis yang pertama berarti kita lihat bagaimana hasil dari uji hipotesis pertama kita di komputasi ya. Jadi uji hipotesis pertama itu akan kita lihat hubungan apakah ada hubungan positif ya antara motivasi orang tua terhadap hasil belajar. Nah, di sini berdasarkan hasil perhitungan uji F ya dengan menggunakan SPSS yang sudah kita lakukan di sini ya, didapat hasil bahwa taraf signifikansinya itu berapa nih? Ini 0,00 di sini. Ya kan, bisa juga dengan uji T. Ya, uji T bisa juga. Tapi saya lebih gampangnya ke signifikansi 0,00 ya. Nah, di sini didapat bahwa taraf signifikansinya itu lebih kecil dari 0,05. Ya kan, sehingga disimpulkan apa? Nah, lihat kesimpulannya di sini H0-nya ditolak. Maka ya bisa kita katakan bahwa kalau H0-nya ditolak, itu terdapat korelasi positif antara motivasi orang tua terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah hasil dari uji hipotesis yang pertama. Jadi tinggal kalian berikan kalimat deskripsi saja bagaimana hasil dari komputasi yang ini. Kemudian kita lanjut ke uji hipotesis yang kedua di sini ya. Nah, di uji hipotesis yang kedua juga sama, kurang lebih ya sama dengan uji hipotesis yang pertama. Kenapa? Karena dia sama-sama menggunakan uji T, uji parsial ya. Bedanya di sini cuma kalau uji hipotesis yang kedua, kayak ini yang kedua ya. Nah, di uji hipotesis yang kedua ini kita akan melihat apakah ada hubungan positif antara manajemen waktu orang tua dengan hasil belajar. Apakah ada hubungannya positif? Jadi di sini dari hasil perhitungan uji F ya, dengan menggunakan SPSS 20 sama ya, didapatkan hasil bahwa taraf signifikansi uji yang didapat adalah 0,962. Nih yang ini. Artinya apa? Artinya adalah nilai taraf signifikansi hitung lebih besar daripada 0,05. Ingat kenapa saya menggunakan 0,05? Karena taraf signifikansi aturan untuk menghitung statistik itu untuk yang pendidikan biasanya dipakai 0,05. Di sini kenapa pakai 0,05? Alfa ya, nilai alfa, nilai tingkat kesalahan umumnya. Nah, di sini kita tuliskan juga kesimpulannya H0-nya apa? Diterima. Kalau H0-nya diterima untuk uji hipotesis, artinya apa? Artinya ya, tidak terdapat korelasi positif antara manajemen waktu orang tua terhadap hasil belajar. Itu kesimpulannya. Nah, kemudian dari kedua uji hipotesis yang sudah kita lakukan di sini, kita bisa dapatkan yang namanya persamaan regresi linear berganda. Nah, ini persamaan regresi linear bergandanya. Di mana ya, nanti kalian jelaskan bahwa karena perhitungannya kita menggunakan SPSS, kita masukkan dulu rumus dari regresi linear berganda tersebut. Ini adalah rumus umumnya. Rumus umumnya adalah Y to Pi sama dengan A ditambah B1X1 ditambah B2X2. Nah, dari
tabel SPSS ini. Nah, ini yang saya kuningkan yang ini. Nah, yang 39,301 ini merupakan nilai A. Ya. Kemudian yang di sini nanti ini adalah nilai B1 0,963. Nah, di bawahnya ini yang negatif ya, ini yang negatif, ini merupakan nilai B2. Kalau dia bernilai negatif, maka negatifnya juga diikutkan. Nilai B2-nya yaitu negatif 0,003. Nah, di sini nanti tinggal kita masukkan persamaan regresinya ke sini. Di mana nilai A-nya 39,301, B1-nya itu 0,963 ya. X1-nya dibiarkan tetap ya. Kemudian B2-nya itu adalah negatif. Karena di sini sebenarnya positif. Positif kali negatif itu kan nanti hasilnya adalah negatif ya. Jadinya negatif 0,003. Nah, seperti itu. Jadi ini sudah dapat persamaan regresi linier bergandanya. Nah, langkah terakhir adalah di sini kita melakukan uji hipotesis terakhir ya, yaitu uji keberartian regresi. Uji keberartian regresi itu merupakan uji hipotesis ketiga. Nah, setelah kita melakukan uji hipotesis parsial tadi dengan menggunakan uji T ya untuk hipotesis. Jadi ini untuk hipotesis yang pertama dan yang kedua uji T ya. Maka pada uji hipotesis yang ketiga ini kita akan menggunakan uji keberartian regresi menggunakan uji F. Nah, pada uji ini kita akan lihat bagaimana motivasi orang tua dan manajemen waktu orang tua secara bersama-sama. Ingat, hipotesis ketiga itu dia bersama-sama ya, X1 dan X2-nya itu dihitung secara bersamaan terhadap hasil belajar siswa. Nah, ini dia. Nah, jadi berdasarkan hasil uji F menggunakan SPSS 20, nah ini ya berdasarkan tabel ini didapat bahwa taraf signifikansinya yang ini ya, yang ini taraf signifikansinya. Nah, yang ini taraf signifikansinya itu adalah 0,00. Nah, berdasarkan aturan pengambilan keputusan uji F ya, maka ya taraf signifikansinya itu kurang dari 0,05, maka keputusan ujinya yaitu H0-nya ditolak. Ini tinggal kalian pindahkan di sini. Sehingga nanti bisa kita simpulkan bahwa terdapat korelasi ganda ya. Bukan korelasi positif lagi, tetapi korelasi ganda antara motivasi orang tua dan manajemen waktu terhadap hasil belajar. Nah, itu adalah bagaimana cara mengubah komputasi data atau perhitungan data ke dalam teks deskripsi. Sebenarnya untuk bab 4 lebih banyak lagi yang dibahas, tapi saya hanya akan membahas fokusnya itu ke perhitungan. Bagaimana mengubah perhitungan ini nanti letaknya yang di komputasi-komputasi yang file di sebelah kanan ini ya, yang ini itu nanti letaknya di lampiran. Nah, nanti yang kalian tampilkan di bab 4 itu yang ini. Nah, ini cuma kayak sekilas aja gitu. Oke, jadi nanti ini filenya saya kirim ya dua-duanya supaya kalian punya arahan untuk mengerjakan soal UAS-nya. Kalau nanti ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.